Sebetulnya Untung itu mengkudeta Bung Karno yang pertama. Begitu dia umumkan tanggal 1 Oktober pagi di RRI bahwa dia adalah komandan dari Dewan Revolusi Indonesia, dia sudah mengkudeta Bung Karno. Selamat datang Bung Refli Harun. Ini Dr. Refli Harun di Fadlizon Official Channel YouTube. Tapi ini kita di rumah kreatif, rumah yang saya bangun sudah lama sebetulnya. Jauh sebelum jadi anggota DPR. Ada perpustakaan, ada koleksi wayang, ada piringan hitam dan lain-lain. Keris juga. Kita mau bincang-bincang. Saya ini termasuk newbie di YouTube ya, newbie. Saya nyapa juga ya? Iya boleh? dong, iya. Jadi walaupun dibilang saya lebih senior, sobat era sekalian, saya agak kagok juga kalau langsung begini. Soalnya biasanya kalau nanyanya ya kalau nggak ngomong sendiri hanya via Zoom saja. Jadi kalau interview langsung itu saya baru 2 kali. Baru 2 kali ya? Kita ini seusia ya beda-beda tipis lah ya kan. Beda tipis. Jadi tapi buat sobat era sekalian dan juga apa sapaannya sobat Fadli atau apa? Ya. Belum dibikin? Belum kita bikin, nanti kita pikirin dulu. Gitu. Pokoknya pencinta Fadlizon. Kita bikin konten yang pokoknya gini. Tadi rencananya kita mau tanya kan? Daripada capek, ya lebih baik kita langsung closing begini aja. Jadi silakan Bung Fadli kalau mau tanya ke saya. Jadi begini, Bung Refli. Kan Anda dikenal nih sebagai Bung Refli ini sebagai ahli tata negara. Negara yang tertata dalam sebuah order dengan bingkai konstitusi. Nah, saya mau tanya secara terus terang apa adanya. Gitu. Ini sistem bernegara kita ini sudah benar atau sudah keluar dari relnya? Itu dulu pertanyaan saya pertama. Ini pertanyaannya berat banget. Tapi begini, kalau kita bicara tentang sistem bernegara, ya kan, begini, ada yang namanya desain, ada yang namanya implementasi, ya kan. Kalau sistem bernegara itu adalah a matter of choice, itu soal pilihan. Anda mau pakai sistem apa? Kalau dilekatkan dengan pemerintahan kan pilihannya Anda mau sistem presidensil kah, sistem parlementer kah, atau hybrid sistem kah. Nah, pilihan kita kan mau presidensil. Kita tahu bahwa saya kira Bung Fadli juga sangat paham sekali bahwa verifikasi sistem presidensil itu dengan pemilihan presiden langsung yang dilakukan melalui amandemen konstitusi. Jadi kita lebih mendekati ciri sistem pemerintahan presidensil, kan begitu? Betul. Yaitu ada fixed term bagi seorang presiden yang terpilih. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Presiden tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan seperti halnya parlementer, tetapi hanya dengan kesalahan-kesalahan yang signifikan menurut konstitusi dan lain sebagainya. Lalu presiden selain dia sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu desain itu relatif sama dengan negara-negara lain, kan begitu? Persoalannya adalah ketika itu diimplementasikan di dalam sistem politik kita, ya bukan lagi sistem ketatanegaraan, sistem politik kita yang bergerak sehari-hari, maka ya saya kira ada distorsi. Ini kan distorsi yang paling disukai Bung Fadli adalah distorsi ketika leader itu tidak menunjukkan jati dirinya sebagai leader, tapi sebagai dealer. Karena gini, jadi dealership daripada leadership ya? Iya, sobat era sekalian, dalam sistem pemerintahan presidensil itu, yang namanya presiden itu adalah primus inter pares, orang nomor 1. Kalau perdana menteri itu kan kolektif sebenarnya. Dia yang namanya parliamentary government. Kalau ini presidensialisme adalah presiden itu primus inter pares. Dia bisa mengangkat dan memberhentikan menteri dan lain sebagainya. Tapi kan gejala politik kita, terutama pada periode kedua, sepertinya Presiden Jokowi tidak menunjukkan determinasi sebagai seorang presiden yang terpilih untuk kedua kalinya. Di pemilihan presiden dengan voters salah satu terbesar di dunia.
kan voters kita paling kita kalah sama Amerika Serikat. Betul. Paling. Sebagai Kalah sama India, tapi India kan sistemnya parlementer. Jadi Amerika Serikat pun belum tentu jumlah voters yang casting vote itu lebih besar dari Indonesia. Kadang-kadang mereka kan lebih banyak angka. Dan mereka kan electoral college. Nah, mereka juga electoral college. Jadi tapi kan bisa dihitung juga kan berapa perolehan suara masing-masing kan, popular vote-nya. Nah, karena itu saya tidak melihat bahwa ada apa ya? Ada sebuah strong leadership dari kepemimpinan periode kedua ini. Makanya dalam banyak video saya sering mengkritik. Nah, kok mengkritik? Ya inilah bagian dari tanggung jawab dan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin konstitusi. Nah ini, this is the point dulu ya. Nah, silakan mau. Oh saya yang bertanya, balik ya. Boleh. Nah, gantian. Sudah puas belum? Sudah puas? Ya gantian deh. Nggak. Nah gini. Saya bisa telusuri tapi ntar. Oke. Nah, saya mau tanya gini, Bung Fadli. Kita kan lihat tuh, dalam berapa hari ini Anda agak viral, bukan agak ya, viral. Bicara tentang komunisme. Nah saya mau frankly speaking, saya nggak mau basa-basi. Kok terkesan Anda membela keluarga Cendana di dalam dia mulai berpikir dia. Enggak. Ya, terkesan membela keluarga Cendana. Karena kayak begini, kita kan agak heran juga nih. Ya saya kan apa adanya ngomong. Pak Harto itu kan pangkatnya Maijen tuh pada waktu itu. Yang Brigjen saja diembat oleh katakanlah Cakrabirawa ya, kalau kita lihat yang operasionalnya, yang beroperasinya. Maka kemudian ada skenario yang mengatakan Pak Harto tahu tuh yang namanya G30 SPK, tapi kan Anda di Indonesia Lawyers Club sangat membela dan mengatakan, wah enggak itu kerjaan PKI saja. Nah bisa dijelaskan? Ya sebenarnya Bung Refli dan teman-teman pemirsa ini kadang-kadang orang tuh melihat tuh kan secara miopik gitu ya. Ini 65. Padahal ada rangkaian-rangkaian sebelumnya. Nah, yang orang banyak lupa itu rangkaian di 48. Oke, musuh karena tadi tuh PKI penasaran. Dia nggak ikut di dalam proses proklamasi, dia tidak ikut di dalam proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. BPUPKI Dia merasa ketinggalan kereta. Karena dia ketinggalan kereta, musuh kemudian mau mengambil alih. Dan memang kan ideologinya PKI ini kan memang komunisme udah pasti. Dan rukun komunisme itu adalah bagian dari rukun wajib gitu di dalam ideologi komunisme. Rukun revolusi itu wajib gitu. Nah revolusi, pengambil alihan, kekuatan, kudeta dan sebagainya. Jadi dia sudah coba. Dan itu kalau kita bicara 48 itu semua saya kira aklamasi lah, apalagi Bung Karno udah pidato yang pernah saya omongin itu waktu di ILC. Nah, 65 sebetulnya juga percobaan yang sama dari satu rangkaian yang tidak terpisahkan gitu. Makanya nanti ada retaliation, pembalasannya juga saya kira dari hampir frame yang sama gitu. Nah, saya bukan membela keluarga Cendana, tapi saya mau bicara apa adanya. Saya riset, kalau Pak Harto tidak menjadi target itu jelas kok. Karena Pak Harto itu dianggap bukan ancaman. Dia itu dianggap mungkin jenderal yang berasal dari desa, dari rakyat. Apalagi dulu juga anak buahnya Pak Dirman. Bukan dianggap jenderal borjuis gitu. Ini kan jenderal-jenderal ini kan banyak yang pendidikan barat dan bersentuhan dengan barat. Pernah jadi adhan, pernah sekolah, Jerman, Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi bukan jenderal yang dianggap borjuis lah. Apalagi secara pribadi mereka pernah kontak. Jadi Pak Harto itu sebenarnya underdog saya lihat di mata PKI gitu ya. Yang merencanakan itu. Tapi kemudian itu justru yang tidak terduga ketika mereka melakukan kudeta. Sebetulnya untung itu mengkudeta Bung Karno yang pertama. Begitu dia umumkan tanggal 1 Oktober pagi di RRI bahwa dia adalah komandan dari Dewan Revolusi Indonesia, dia sudah mengkudeta Bung Karno. Dari sistem ketatanegaraan itu ya memang dia mengkudeta Bung Karno. Jadi dia karena pemerintahan yang sah itu adalah pemerintahan Bung Karno. Dan itu yang menurut saya membuat Bung Karno juga lepas. Kan itu ada salah satu buku dari Victor Frick gitu ya, Anatomi Kudeta tahun 65 itu bagus sekali dia menjelaskan itu. Karena memang waktu itu posisinya didahului atau mendahului. Kalau terjadi apa-apa dengan Bung Karno, ini Angkatan Darat bergerak dulu mengambil alih atau kita PKI menurut mereka gitu ya. Nah akhirnya mereka mendahului
Coba bayangkan Itu kalau mereka Ibu Pertiwi sudah hamil besar. sudah hamil tua, Anwar Sanusi itu. Iya. Nah, padahal sarannya Soviet ketika itu, PKI jangan berontak, jangan kudeta, tunggu aja pemilu. Gitu. Ini Beijing bilang ambil alih. Dan PKI kita adalah PKI yang berkiblat ke Beijing, ya? Pada waktu itu. Pada waktu itu. Mulanya kepada Soviet. Iya. Tahun 48 Soviet, ini ke Beijing. Nah, saya mau kaitan dengan itu, saya mau tanya Bung Refli. Iya, oke. Ya. Nah, kan kita udah jelas ya, masa ya kita sayangkan juga putra seorang proklamator mengatakan, tapi berdasarkan ya mungkin informasi yang dia dapat, bahwa Putra proklamator itu Sukmawati namanya. Karena ini kan sudah tersebar di mana-mana. Bahkan ya, ada tapi konten maksud YouTube saya juga. bagaimana mengatakan bahwa PKI itu ideologinya Pancasila. Kita sama-sama tahu bahwa dia ingin menciptakan sebuah paham komunisme dan menumpang di dalam Nasakom kan. Nah, sekarang saya tanya, menurut Bung Refli, apa Nasakom itu? Oke. Ya, apakah bisa ditampung di dalam hukum tata negara kita dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Menarik banget nih. Jadi gini, saya mau mengulas pertanyaan atau pernyataan dari Sukmawati. Kalau tidak salah pernyataannya itu, PKI itu menerima Pancasila. Iya. Jadi bukan PKI itu ideologinya Pancasila. Oh, ada yang bilang ideologinya Pancasila? Ada perkataannya. Oke. Kalau PKI ideologinya Pancasila, saya kira itu agak ngarang, ya kan? Udah jelas namanya Partai Komunis Indonesia, pasti komunisme kan? Tapi kalau PKI menerima Pancasila, saya pikir ada benarnya. Menerima ya? Iya. Kenapa begitu? Karena Pancasila yang diterapkan pada Orde Lama itu 5966 adalah Pancasila dengan interpretasi Bung Karno, yaitu Nasakom. Iya. Yang diilhami oleh gagasan lama dia kan, tahun 20-an. Tahun 26 itu ya, tentang nasionalisme, marxisme dan islamisme kan. Islamisme. Nah, jadi ketika dia menjadi primus inter pares karena mengeluarkan dekret presiden dan sistem pemerintahan berganti dari parlementer ke presidensial, bahkan strong presidentialism, dia hanya satu-satunya di situ, maka dia ejawantahkan gagasan lamanya itu, bahwa ada 3 kekuatan revolusioner di Indonesia kan, yaitu kekuatan Islamisme, Marxisme, dan nasionalisme. Dan di antara ketiganya katanya nggak boleh saling alergi, karena ini adalah kekuatan revolusioner kan. Nah, jadi kalau PKI pada konteks masa demokrasi terpimpin atau demokrasi Orde Lama itu menerima Pancasila, wajar kalau menurut saya. Tapi Pancasilanya adalah Pancasila versi Orde Lama, yaitu yang ditafsirkan sebagai Nasakom. Nah, tetapi kita tahu ketika zaman Orde Baru, komnya kan sudah dipreteli. Karena itulah kemudian kita ribut mengenai tafsir Pancasila. Iya. Nah, saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan, udahlah kita nggak usah bicara 1 Juni. 1 Juni itu pidato Bung Karno. Kita kan menerima, di antara banyak pidato. Iya, di antara banyak pidato. Di antara banyak pidato waktu BPUPKI. Iya. Kan kita kan kalau menghargai pahlawan, ya kita menghargai dia jasa. Orang nggak akan mendinai bahwa Bung Karno proklamator. Tapi dalam fase hidup Bung Karno kan dia pernah mengenalkan ajaran-ajaran yang ternyata terakhir tidak kompatibel bagi negara ini. Kan begitu. Betul. Karena itu kita kembali saja, yaitu Pancasila itu 18 Agustus yang saya anggap sebagai sinkretisme dari bapak dan ibu pendiri bangsa dari aliran nasionalisme dan aliran Islamisme. Tokoh Islam dan tokoh nasionalis. Nah, itulah di mana sila ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks sekarang ya pasti tidak kompatibel dengan komunisme kan begitu. Tapi gini, waktu itu kan setelah pemberontakan 48 ya, kemudian ada agresi militer. Ini kayaknya menarik begini daripada ngomong tata negara. Kan ujungnya tata negara juga. Ujungnya tata negara jadi, juga. Tapi saya senang yang ini. Setelah 48 mereka kudeta gagal, yang dianggap menusuk dari belakang. Dan sebenarnya Belanda tuh membantu juga musuh karena dia membawa dia, memberitakan dan melindungi. Nah, dianggap menusuk dari belakang oleh Soekarno-Hatta. Waktu generasi baru muncul,
trio ini yang namanya Aidit, Nyoto, Lukman itu datang kepada Bung Karno tahun 52. Dia mengatakan aliansi strategi dengan kanan. Jadi dia tahu kalau dia tidak melakukan semacam adjustment, maka dia akan ditolak. Kamu ya kalau tidak ikut dengan Pancasila, kamu nggak akan ikut. Dan saya kira memang generasi PKI-nya Aidit itu, mereka masuk di dalam proyek yang disebut metode kombinasi 3 bentuk perjuangan tuh, tahun 54. Hasil Kongres PKI yang kelima itu, dan memang mereka masuk kemana-mana kan. Nah, saya melihat Bung Karno itu sangat terpengaruh gitu. Jadi mungkin Bung Karno juga melihat ini juga bisa dipakai untuk kepentingan politik internasional maupun kekuatan nasional, dan sangat terpengaruh gitu, sehingga membuat hubungan dengan Hatta. Nah ini saya nanti mau tanya, ketika pemilu tahun 55 ya, kita ada pemilu, kita tahu juaranya itu adalah PNI, Masyumi yang sama-sama kursinya, lalu ada NU dan PKI. Kenapa waktu itu tidak langsung ada pemilihan presiden? Dan sejak pemilu 55 kan tidak pernah ada pemilihan presiden. Itu yang saya sebagai yang pembaca Hatta, salah satu yang membuat Hatta mengundurkan diri. Menurut Anda waktu itu kenapa? Nah ini ini kan tata negara kan? Iya, tata negara. Jadi kita tahu bahwa ketika kita memproklamasikan kemerdekaan kita tanggal 18 Agustus itu, sehari kemudian kan, saya ingat Mongol jadinya. Ada dia lagu begini, biar intermezzo sedikit. 16 Agustus tahun 45 diprotes orang ya. Kok 16 Agustus? Nyanyi lagi dia 16 Agustus tahun 45. Salah 17, dengarkan dulu katanya. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Jadi setelah 17 Agustus besoknya itu kan kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 diadopsi. Nah, ketika diadopsi itu sistem pemerintahan kita so-called sistem pemerintahan presidensial. Tetapi Ismail Suni misalnya mengatakan kuasi presidensial karena presiden dipilih oleh badan semacam lembaga lembaga legislatif yaitu MPR. Tapi oke lah, yang jelas ada mekanisme pemilihan itu. Tapi ketika pemilu 55 kan kita menggunakan UUDS kan? Tapi sebentar, kabinet pertama kan presidensial. Kenapa? Kabinet pertama. Ya, kabinet pertama presidensial. Untuk berapa bulan ya? Ya, berapa bulan. Tapi begitu Syahrir menjadi Perdana Menteri, Amir Saripudin menjadi Perdana Menteri, Hatta menjadi Perdana Menteri, kita sesungguhnya mempraktikkan sistem presidensial, parlementer tanpa mengubah konstitusi. Iya, betul. Karena konstitusinya juga sebenarnya kuasi presidensial dianggap. Karena kan tidak pemilihan langsung presiden kan? Oleh MPR. Ya. Nah, pada tahun 55 kan kita menerapkan Undang-Undang Dasar sementara. UUDS itu kan menganut sistem pemerintahan parlementer. Nah, memang dalam sistem pemerintahan parlementer itu presiden walaupun dia sebagai simbol, yaitu simbol sebagai the head of state, ya kan, dia dipilih juga. India misalnya ada pemilihan presiden, ya. Tapi kalau dia raja dan ratu ya sudah, berarti ada kepala negaranya. Saya kira begini, Bung, ada keengganan. Jadi gini, walaupun Bung Karno itu secara aktual bukan kepala kekuasaan eksekutif dan pengaruh langsungnya dalam politik sehari-hari tidak terlalu kuat dibandingkan Perdana Menteri, ada keengganan untuk melakukan pemilihan presiden. Karena pertama kita memang tidak menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang membuat jabatan presiden itu tidak penting-penting amat. Dan kedua saya kira kita sudah jiwa paternalistik kita sudah muncul. Soekarno sudah muncul sebagai presiden yang sebagai pemimpin yang untouchable, yang tidak bisa disentuh. Karena itu daripada ini analisis saya, daripada bentrok sama Bung Karno dalam sistem pemerintahan yang lebih pro kepada seorang presiden, maka ya diubah saja pemerintahan itu menjadi pemerintahan parlementer. Ingat Hatta, dia mengeluarkan maklumat X kan? Tahun 45 itu betul, agar dibentuknya partai-partai politik
karena Bung Karno mau menjadikan PNI sebagai partai tunggal pada waktu itu. Iya. Jadi dia betul-betul partai-partai politik terbentuk pada saat itu, dan kemudian justru kita menggelinding kepada era pemerintahan parlementer. Saya kira salah satunya untuk menghindari hegemoni Bung Karno pada waktu itu. Tapi bagaimanapun kalau kita mau kritik terbesar adalah ya setelah 59, ketika kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kenapa tidak pernah ada pemilihan presiden? Itu persoalannya. Bukan itu saja maksud saya. Ironisnya kan kemudian menjadi presiden seumur hidup. Iya kan? Iya. Jadi memang kecenderungan kalau boleh dibilang apakah demokrasi terpimpin itu sebuah sistem kediktatoran? Oh iya. Ya sobat era sekalian, itu bincang saya dengan Fadlizon, anggota DPR dari Partai Gerindra, dan ini sebenarnya bukan perbincangan seperti halnya tanya jawab, saya tanya kemudian Fadlizon menjawab, tapi ini adalah sebuah crossfire. Walaupun saya tidak mewakili siapapun, ya, beliau mewakili dari partai politik, tapi dalam perbincangan ini beliau adalah pribadi yang mandiri, independen, dengan view, dengan pandangan, dengan perspektif yang mandiri juga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu bisa menjadi pembelajaran baik bagi kami maupun bagi kita semua. Karena kalau bilang kami dan kita, kadang-kadang terakhir ini agak sensi ya. Karena itu saya sebutkan semua bagi kami dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.